Halo Sobat Bea Cukai Bitung, kalian tahu kan, di Indonesia terdapat barang-barang yang berdasarkan karakteristiknya dikenakan pungutan negara yang disebut dengan cukai. Barang-barang tersebut dinamakan barang kena cukai. Barang kena cukai terdiri dari yang pertama, hasil tembakau seperti rokok, cerutu, dan tembakau iris. Yang kedua, etil alkohol. Dan yang ketiga, minuman mengandung etil alkohol atau MMEA seperti bir, wine, whisky, dan vodka. Setiap pengusaha barang kena cukai yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran wajib memiliki izin yang disebut dengan NPP BKC atau Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Sebelum mengajukan permohonan NPP BKC, terdapat hal-hal yang perlu disiapkan oleh Sobat BC. Yang pertama, denah lokasi dan denah tempat usaha. Yang kedua, seluruh perizinan daerah terkait barang kena cukai seperti NIB, SIUP MB untuk penjualan minuman beralkohol, izin usaha industri, dan tanda daftar perusahaan. Semua itu perlu dipersiapkan karena NPP BKC adalah perizinan terakhir terkait barang kena cukai. Setelah itu, Sobat BC bisa langsung mengajukan permohonan NPP BKC melalui Spirit Bea Cukai Bitung. Selamat datang di tutorial pengajuan NPP BKC di Spirit Bea Cukai Bitung. Anda dapat menggunakan komputer atau laptop yang terkoneksi internet. Pertama, buka bcbitung.beacukai.go.id. Lalu pilih Spirit Bea Cukai Bitung. Apabila Anda baru pertama kali mengajukan NPP BKC, tekan daftar baru, masukkan nama, alamat email yang aktif, dan nomor handphone. Kemudian Anda akan mendapatkan tautan aktivasi di kotak masuk email Anda. Apabila pesan tidak ditemukan, cek kotak spam atau sampah Anda. Klik tautan aktivasi, masukkan password, lalu ulangi password, kemudian klik submit. Pada layar Anda akan muncul halaman seperti ini. Selamat, akun Spirit Bea Cukai Bitung Anda telah aktif. Klik login untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Pada halaman muka Spirit Bea Cukai Bitung, login dengan memasukkan alamat email dan password Anda. Setelah itu, isi nomor pokok wajib pajak perusahaan dan nama perusahaan Anda. Kemudian, Anda akan diminta untuk mengisi formulir yang bisa Anda lihat di tab registrasi. Pada formulir data umum perusahaan, Anda akan diminta untuk mengisi jenis perusahaan Anda, jenis kegiatan usaha, dan jenis barang kena cukai. Klik tombol simpan untuk menyimpan isian Anda. Kemudian, Anda akan diminta untuk mengisi data lokasi perusahaan Anda. Klik tombol tambah, lalu isi alamat, nomor telepon, email, dan koordinat perusahaan Anda. Masukkan status perusahaan, status penguasaan, nomor dan tanggal sertifikat, nama dan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan pemilik, tanggal mulai berlaku dan tanggal berakhirnya sertifikat, luas bangunan, dan kode administrasi kantor pelayanan pajak. Kemudian, Anda diminta untuk mengisi data legalitas perusahaan Anda, seperti izin usaha industri, SIUP MB, tanda daftar perusahaan, dan seterusnya. Silakan isi sesuai dengan jenis kegiatan perusahaan Anda. Pilih jenis perizinan, masukkan nomor dan tanggal perizinan, lalu klik simpan. Unggah hasil scan dokumen perizinan tersebut dengan tombol aksi berwarna merah. Klik Add Files, pilih dokumen, lalu upload. Setelah terunggah, Anda dapat melihat dokumen atau menghapus dokumen dengan tombol aksi di samping tombol simpan. Klik tombol tambah dan isi identitas pimpinan dan pemilik perusahaan. Anda juga dapat memasukkan lebih dari satu pemimpin atau pemilik perusahaan. Klik submit untuk menyimpan.
Pada bagian B, Anda diminta untuk mengisi data perpajakan, keuangan, dan pembukuan. Pilih status wajib pajak perusahaan Anda. Apabila perusahaan Anda merupakan PKP, masukkan nomor serta tanggal pengukuhan PKP. Pilihlah apakah perusahaan Anda menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Isi data posisi keuangan perusahaan Anda berdasarkan laporan keuangan pada akhir tahun buku. Isi data mengenai sistem akuntansi yang diterapkan pada perusahaan Anda, periode pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, keberadaan audit internal, komponen pembukuan, proses produksi, dan keberadaan IT inventory dan CCTV. Lalu klik Submit untuk menyimpan. Pada bagian C, Anda akan diminta untuk mengisi struktur organisasi perusahaan, rekening bank, hasil audit Direktorat Jenderal Pajak, dan hasil audit akuntan publik. Kemudian, lanjutkan dengan menekan tombol tambah untuk mengisi informasi terkait rekening bank. Isi nama bank, nomor rekening, atas nama pemilik rekening, jenis rekening, dan jenis valuta. Klik Submit untuk menyimpan. Anda dapat mengisi lebih dari satu rekening bank. Kemudian, pilihlah apakah perusahaan Anda pernah diaudit oleh Direktorat Jenderal Pajak dan atau akuntan publik. Klik Submit untuk menyimpan data dan melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada bagian D, Anda diminta untuk mengisi data pemasok. Tekan tombol tambah sesuai jenis kegiatan perusahaan Anda. Pilih jenis pemasok dan isi nama, nomor pokok wajib pajak, nomor pokok pengusaha barang kena cukai, dan alamat pemasok. Kemudian klik Submit untuk menyimpan. Anda dapat mengubah data pemasok yang telah Anda masukkan dengan menekan tombol Edit atau menghapus data pemasok dengan menekan tombol Hapus. Anda juga dapat memasukkan lebih dari satu pemasok. Klik Submit untuk menyimpan. Pada bagian E, Anda akan diminta untuk memasukkan data tujuan distribusi. Bagian ini hanya diisi apabila jenis kegiatan Anda adalah pabrik, tempat penyimpanan, penyalur, atau importir barang kena cukai. Tekan tombol tambah sesuai jenis kegiatan perusahaan Anda. Pilih tujuan distribusi, lalu isi nama, nomor pokok wajib pajak, nomor pokok pengusaha barang kena cukai, dan alamat tujuan distribusi. Kemudian klik Submit untuk menyimpan. Pada bagian F, Anda diminta untuk mengisi data tempat usaha. Tekan tombol tambah sesuai jenis kegiatan perusahaan Anda. Masukkan alamat tempat usaha dengan benar, nomor telepon, faksimili, dan alamat email. Masukkan koordinat tempat usaha secara manual atau dengan menekan tombol PIN biru apabila saat mengisi Anda sedang berada di tempat usaha. Pilih status perusahaan dan status penguasaan. Kemudian, masukkan nomor dan tanggal sertifikat. Masukkan nama pemilik, nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan pemilik, serta informasi lainnya terkait tempat usaha Anda seperti luas bangunan dan jenis barang yang dijual. Untuk menyimpan, tekan tombol Submit. Anda dapat mengubah data tempat usaha yang telah Anda masukkan dengan menekan tombol Edit, atau menghapus data tempat usaha dengan menekan tombol Hapus. Anda juga dapat memasukkan lebih dari satu tempat usaha. Untuk menyimpan isian Anda, tekan tombol Submit. Pada bagian terakhir, Anda diminta untuk mengunggah denah lokasi dan denah ruangan dalam format PDF. Tekan tombol Unggah, lalu klik Add Files, kemudian pilih file denah lokasi atau denah ruangan Anda. Setelah berkas Anda telah terunggah, Anda dapat melihat berkas yang Anda upload dengan menekan tombol Lihat. Anda dapat menghapus denah lokasi atau denah ruangan dengan menekan tombol Hapus. Selanjutnya, Anda diminta untuk mengisi tempat dan tanggal Anda membuat permohonan. Nama pengusaha akan otomatis terisi berdasarkan data yang telah Anda masukkan
pada formulir sebelumnya. Kemudian, lanjutkan dengan memasukkan jabatan, alamat, serta nomor handphone. Kemudian, isi tanggal pemeriksaan lokasi. Tanggal ini akan menentukan kapan petugas kami akan datang ke tempat usaha Anda untuk melakukan pemeriksaan lokasi. Apabila seluruh data yang Anda isi sudah benar, klik centang. Untuk mengirim permohonan NPPBKC, tekan tombol submit. Setelah permohonan selesai, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard Spirit Bea Cukai Bitung. Pada tahap ini, petugas kami akan memeriksa pengajuan Anda. Anda dapat terus memantau status pengajuan Anda pada menu dashboard. Seluruh informasi terkait tindak lanjut pengajuan NPPBKC Anda, mulai dari tanda terima hingga terbit nomor pokok pengusaha barang kena cukai, dapat Anda lihat di menu dashboard Spirit Bea Cukai Bitung. Demikian video tutorial pengajuan NPPBKC melalui Spirit Bea Cukai Bitung. Mudah kan? Dan tentunya seluruh layanan NPPBKC tidak dipungut biaya alias gratis. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat BC dapat menghubungi WhatsApp layanan informasi Bea Cukai Bitung di 0811 433 4493 atau media sosial Bea Cukai Bitung di @beacukai bitung.